Teman-teman atau bolo-bolo semuanya, kita ini kan menjadi salah satu pilar untuk kemajuan atau menjadi pilar kebanggaan dari bangsa ini. Jadi bolo-bolo jangan hanya suka instan suksesnya, suka baperan ya terkait dengan sedikit proses yang kalian alami, tapi kalian harus kuat, karakter kalian harus kuat. Bagaimana kalian menjadi sosok yang luar biasa, menjadi sosok yang betul-betul menjadi harapan bangsa, harapan keluarga, ya kalian harus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka jalani proses yang ada, keinginan kalian untuk lebih baik, lebih maju, ini kalian harus lebih kuat, dan semoga itu menjadi salah satu modal kalian untuk menjadi sukses. Dan sekarang ini pemuda desa, pemuda kota, saya rasa itu sudah sama. Yang penting bagaimana pemuda desa ini juga menjadi salah satu kekuatan bangsa ke depan, menjadi lebih baik dan menjadi kekuatan untuk kebesaran bangsa kita. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar ya kali ini ya. Dan kita bakal ngomongin tahun 2045, rencananya generasi emas muncul gitu kan. Ini supaya jangan jadi generasi cemas. Nah itu yang bakal kita bahas sekarang kan. Generasi emas nggak boleh jadi generasi cemas. Kalau kita ngomong pemudanya ya, kalau yang di kota insya Allah aman. Yang kadang kita lupa, itu pemuda-pemuda di desa. Makanya sekarang sama Fanhar sudah ada Pak Sumardi Ya. dari Komisi A DPRD Jawa Timur ya Pak ya, betul, Mas fraksi Fanhar. Golkar. Kita bakal ngomongin soal itu Pak. Generasi emas ini jangan sampai jadi generasi cemas Pak. Ya. Kan serem ya Pak. Ya. Tapi dari kan panjenengan dapilnya Mojokerto, Jombang. Jombang. Dapil serem loh itu. Kondisi pemuda-pemuda desa di Jawa Timur khususnya di dapil panjenengan pripun Pak Sumardi? Ya, alhamdulillah Mas, saat ini saya melihat dari para pemuda-pemuda yang ada di khususnya dapil saya, atau mungkin Jawa Timur ya, saya lihat selama ini mereka cukup punya kreativitas ya, Oke. punya beberapa kreativitas terkait bagaimana memanfaatkan atau meningkatkan atau menumbuhkan potensi ya dari diri mereka. Ya, karena setiap saya juga ketemu, saya tuh kan juga senang karena saya juga ingin awet muda. Nah, benar. Awet muda. Betul. Kita kan harus suka kumpul-kumpul sama yang muda-muda kan. Ya. Gitu. Nah, kalau kita sama yang tua-tua, pasti yang diomongin yang bahasa tua-tua aja kan itu. Betul. Nggak ada Tidak bahasa salah. gaul kan. Iya juga ya. Iya. Itu loh. Makanya saya suka kumpul sama teman-teman yang lebih muda ya, anak-anak muda, karena secara nggak langsung saya juga termotivasi kembali menjadi muda kan itu, terhadap gaya ngomong, gaya berpikir, bahkan semangatnya ya, dan juga cara berpikirnya. Saya juga pingin masih bersentuhan dengan teman-teman muda kan itu, karena itu saya rasa dari situ selama ini kita bangun komunikasi yang cukup baik ya, saling melihat potensi mereka itu bagaimana. Jadi kalau selama ini mungkin dulu ya, kalau bicara masalah pemuda desa, pemuda kota ada jarak. Tapi kalau saat ini pemuda desa sama pemuda kota, saya rasa juga potensi mereka saat ini juga tidak kalah ya, Gapnya aman Pak ya, berarti ya? Iya. Sudah hilang gapnya itu Pak ya? Iya, betul. Kalau di zaman dulu iya sih, karena Mungkin kan hanya beberapa daerah-daerah yang tertentu aja lah kan itu, dan tidak bisa digeneralisir kan. Kalau semua pemuda desa itu ternyata sama semua, ketinggalan ya kan. Saya rasa sudah tidak seperti itulah untuk saat ini. berarti sisi positifnya nih Pak Sumardi, akses atau informasi, infrastruktur sudah aman berarti ya, karena buktinya sudah gapnya hilang loh Pak. Ya, kalau ngomong infrastruktur dan lain-lain, saat ini kan dengan digitalisasi Mas ya, Betul. dunia digitalisasi saat ini kan sudah merambah ya ke ruang-ruang yang selama ini belum pernah dijangkau oleh mereka. Tapi saat ini mau nggak mau mereka sudah harus ikut masuk ke ruang-ruang itu, ya kan? Digitalisasi terkait dengan kebebasan bersosmed atau masuk ke beberapa platform. Ini sudah tidak ada larangan ya, bahwa batas-batas umur berapa yang bisa pegang gadget kan itu, ya kan? Nggak ada larangan itu. Sudah nggak ada larangan. Jadi kadang anak umur berapa ya, 4 sampai sekian tahun itu mereka sudah pegang gadget, walaupun sekedar untuk mainan. Ya. Tapi kadang mereka itu sudah berpengaruh terhadap pola
keseharian mereka. Oke, karena mereka sudah terbuka aksesnya Pak ya. Iya, Kalau dulu kan betul. handphone mahal loh Pak. Mahal. Tahun 2000-an itu handphone masih mahal loh. Mahal, mau kredit juga agak mikir. Itu dia. Nah. Tapi di momen perkembangan kan pesat Pak ya. Ada yang mulai hilang loh Pak. Karang Taruna Pak. Nah ini kan harusnya kalau kita ngomong Karang Taruna, mereka kan yang membentuk karakter pemuda-pemuda Iya. idealnya. Tapi kalau kondisi sekarang gimana Pak Sumardi? Kebetulan saya ini kan juga saat ini insya Allah masih jadi Wakil Ketua KNPI Jawa Timur. Wow. Masih insya Allah ya ini. Karena seharusnya diperpanjang ini. Di mana ini menjadi salah satu tempat berhimpun ya komunitas pemuda dari berbagai macam macam pemuda, kelompok-kelompok pemuda kan berhimpun di situ. Termasuk salah satu Karang Taruna kan itu. Termasuk Karang Taruna. Nah, memang ada beberapa wilayah atau desa yang bisa dikatakan Karang Taruna sudah sempat tidak menjadi andalan ya. Turun ya Pak. Turun. Tapi mereka berganti menjadi mengatakan kelompok-kelompok sama-sama pemudanya, tapi tidak Karang Taruna seperti kelompok pemuda desa mana kan itu, forum pemuda desa mana kan itu. Nah mereka sekarang ini menjadi inovasi bisa jadi ya. Salah satu bentuk inovasi mereka sudah tidak berbicara pakai yang namanya Karang Taruna, tapi forum pemuda apa. Perkumpulan pemuda apa kan itu. Tapi jadi, hasilnya asalnya dari desa itu. Jadi sebenarnya cuman namanya aja ya Pak? Namanya. Kenapa memang Pak? Kenapa tidak pakai Karang Taruna mereka? Karena penasaran. Mungkin berbicara masalah ini ya, mereka pingin ekspresi mereka itu juga diakui bahwa mereka bisa membentuk sebuah forum atau membentuk sebuah kelompok kegiatan mereka. Walaupun kadang juga ada di situ ada Karang Taruna. Ada Karang Taruna, ada forum pemuda yang lain. Mungkin perkembangan dari informasi yang cukup banyak yang bisa diterima sama mereka, jadi mereka bisa melihat ternyata peluang-peluang kegiatan itu tidak hanya di situ, tapi di yang lain ya. Tapi memang ini butuh kolaborasi dan juga butuh pemahaman ya bahwa pergerakan atau mungkin yang penting rohnya mereka itu apa kan itu. Yang penting outputnya sama gitu Pak ya? Iya, betul. Ada nggak Pak tapi kok contoh konkretnya teman-teman pemuda desa itu? Vander jujur penasaran sih Pak Sumardi kan cerita ada kok banyak di Ngawi tadi kan salah satunya. Konkretnya seperti apa Pak? Mereka melakukan apa tuh sebenarnya Pak? Banyak hal mereka Mas, apalagi sekarang ini dengan adanya program presiden terkait dengan ketahanan pangan. Ternyata banyak petani-petani muda juga yang tadinya tidak tertarik dengan dunia itu akhirnya tertarik dengan dunia itu. Sudah mulai ada berarti Pak? Mas, sudah ada banyak Mas. Wow, ini sih yang nggak ke monitor berarti. Itu yang lahirnya dari mungkin karakter-karakter yang tadi menjadi berkembang biak tadi ya, sehingga mereka mempunyai independensi, mempunyai konfidensial yang bisa dikatakan memperkuat karakter ya. Untuk mereka ada yang berani untuk ke sana. Walaupun itu dimulai dari hal yang seperti biasa-biasa yang kadang nggak mungkin kan gitu. Itu luar biasa sih Pak, karena saya kira kalau kita ngomong petani muda sudah habis loh, ternyata enggak dong Pak. Iya, berarti mereka sebenarnya ya kalau di Jawa Timur nih Pak ya, pemuda-pemuda ini punya daya tawar yang besar loh untuk pembangunan. Itu ya. Berarti sebesar itu, tapi kok nggak kesorot Pak ya? Nah, emang loh Pak. Itu malah ini Mas di dapil saya itu ada kemarin di dapil saya Mojokerto itu ada tokoh muda juga, bahkan kemarin itu memanfaatkan ruang halaman padahal itu di perkotaan, ruang kosong digunakan untuk nanam sayuran ya kan, dan juga buah ya, beberapa buah seperti pisang ya. Tapi akhirnya berhasil juga dia menjadi petani muda sebagai pegiat pemuda yang kreatif ya. Itu juga sempat masuk, kita minta untuk viralkan kemarin sama teman-teman, dan akhirnya secara yang selama ini tidak tersorot, tidak tersorot. Betul, akhirnya itu dikenal sehingga banyak teman-teman yang ikut mau nimbrung ya, mau join gitu loh Pak. Betul. Mau invest atau mau ikut bergabung untuk belajar dan sebagainya. Nah, itu ada Mas. Saya lupa namanya kemarin, tapi tetap itu menjadi perhatian kita. Bahkan saya sempat kunjungan dapil itu saya jadwal ke situ. Saya ingin ngobrol banyak, khusus. Wow. Saya ingin ngobrol banyak untuk motivasi bahwa
ini loh banyak pemuda atau salah satu pemuda yang punya kreativitas kan. Iya sih, karena mereka tidak tersorot loh Pak. Kalau ada yang kesorot ini kan bisa memotivasi toh Pak. Soalnya yang anak-anak muda Pak ya, teman-teman saya yang dari Magetan misalnya, Pacitan, itu semuanya merantau ke Surabaya semua Pak. Padahal ternyata ada success story itu, mereka harusnya kan belajar dari situ toh Pak. Tapi memang datanya Pak, kalau kita ngomong data secara general aja lah Pak ya, masih banyak toh anak-anak muda desa yang aku merantau aja lah gitu, daripada aku bangun desa angel ya. Enak gabung startup, enak gabung perusahaan, masih banyak toh Pak yang kayak gitu betul, Pak. Betul, betul Mas. Saya sendiri kan sebelum di di Dewan, saya kan juga punya perusahaan ya. Di mana perusahaan itu memang saya mencoba untuk menampung potensi-potensi pemuda. Memang saya ngambilin dari desa ya. Tak coba untuk bawa ke kebutuhan-kebutuhan yang bisa memanfaatkan itu terkait dengan support tenaga kerja. Sampai pada saat itu saya ada di Trenggalek atau di daerah Trenggalek kalau nggak salah ya, Trenggalek sama Tulungagung. Itu sampai saya berangkatkan sekian ratus orang ya yang ingin kerja di Surabaya. Oh, Sampai waktu itu memang itu sudah 10 atau 12 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Sampai itu pemuda di itu kita habisin Mas untuk saya bawa ke Surabaya. Habis semua. oke. Mulai lulusan baru, lulusan lama ya, sampai saya harus koordinasi dengan Muspika, Muspicam ya, setempat dan juga beberapa sekolah, sampai diberangkatkan sama Muspicam. Rombongan itu untuk saya berangkatkan di Surabaya. Sampai diseremonialkan. Iya, sampai seperti itu. Wow. Tanggapannya luar biasa. Iya. Ya kan, Pak Kades maupun camat itu sangat luar biasa. Cuma setelah mereka dari sini, mereka kan tahu, ya, oh ternyata kehidupan di Surabaya dengan pemikiran yang mereka sempat harapkan itu seperti ini kan akhirnya menjadi salah satu pembelajaran juga bagi mereka. Oke. Ada yang bertahan, ada yang kembali kan itu. Iya. Mungkin kembalinya nanti juga berpikir, oh ternyata di sini banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan sama mereka. Atau mereka usaha itu bisa menjadi penyalur sayur mayur atau mungkin sembako atau bagaimana. Dan itu terjadi juga. Ya, mereka akhirnya punya kemandirian juga. Ternyata di kota itu banyak peluang yang bisa disambungkan dengan yang ada di pedesaan. Jadi nggak apa-apa merantau. Nggak Pokok apa-apa. jangan lupa pulang gitu Pak Iya. ya. Merantau dulu, habis gitu cari peluangnya pulang. Betul. Karena kalau nggak gitu yang bangun desanya siapa gitu toh. Nah ini jadi menarik loh ya Pak. Ternyata Betul. saya awalnya tuh ya Pak Vanar mikirnya, ya ojo merantau lah. Tapi ternyata perlu ya, karena supaya Perlu. untuk mengembangkan ide-ide baru itu insight-nya harus ditambahin dengan cara seperti itu. Betul. Tambah menarik toh ya Mawar. Kamu jangan kemana-mana, saya terus di podcast Suara Rakyat ya Mawar. Kita lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat, masih sama Vanhar dan ada Pak Sumardi di sini Pak. Tadi kan ternyata saya salah Pak ya, harus merantau ternyata Pak. Tapi kalau ada nggak cara lain supaya pemuda desa ini bisa terlibat untuk lingkungannya gitu loh Pak? Biar mereka nggak cuma mikir dirinya sendiri. Ya bukan berarti salah mikir dirinya sendiri, tapi kan lingkungan sekitar juga harus ada yang mikiri toh Pak. Pripun Pak Sumardi? Ya, memang ada teman-teman saat ini itu kan berpikir secara instan ya, ingin sukses secara cepat, ingin menikmati hasil secara cepat kan itu. Nah, ini menjadi pemikiran yang tidak bisa kita budayakan ya. Apapun ini kan kita harus berproses ya. Salah satu contoh teman-teman di pedesaan atau di desa saat ini saya rasa juga mereka sudah bisa mengetahui potensi desanya, mengetahui potensinya sendiri bagaimana, sehingga kita bicara masalah kearifan lokal, otomatis ini kan juga menjadi salah satu kekuatan tersendiri ya. Makanya pemuda-pemuda terutama di dapil saya coba ingin menunjukkan bahwa kamu bisa, mau berbuat apapun kamu bisa. Yang penting ayo, karena selama ini kamu di kampung itu sudah ada beberapa hal yang sudah bisa dilakukan dan sudah kalian rasakan setiap harinya. Contoh mungkin sifat kegotong royong, soliditas dan juga komunikasi dengan semua pihak di sana selama ini cukup bagus dan intensif ya. Ini menjadi salah satu kekuatan untuk kalian bisa merubah diri kalian ya. Tinggal bagaimana proses kalian itu diberikan diberikan polesan-polesan yang bisa disesuaikan dengan yang lain yang nanti bisa kalian dapatkan dari beberapa literasi atau mungkin sumber kan itu ya. Karena kalian bisa melihat saat ini bagaimana kekuatan medsos. Betul. Nah, kalian bisa belajar di sana. Ya. Kalian bisa melihat di
segala platform. Bisa kalian lihat dari berita-berita di semua Jalurnya banyak jalur gitu ya. internet atau Betul, apa, betul. kalian bisa melihat bagaimana. Kalau memang kalian ingin maju, ya kalian harus bergerak, mulai dari jari kalian, atau mulai dari kaki kalian, atau mulai dari mana. Itu kalian bisa lakukan itu. Nah, kita coba motivasi mereka, Mas. Ya. Kalau dari pemudanya sih saya rasa aman, Pak ya. Hmm. Cuman pertanyaan besarnya adalah kayak gini. Saya tuh pernah datang ke musrenbang level desa, Pak. Yang datang tua-tua, Pak. Nah, ini kan anak-anak muda yang hebat-hebat ini. Gimana caranya mereka supaya ikut mau datang untuk bangun kampungnya itu loh, Pak. Merekanya sih aksesnya sudah terbuka, sudah dimotivasi sama Pak Sumardi. Tapi ya sudah, maksudnya ayo rek teko musrenbang misalnya. Mau males ketemu tua-tua. Nah, kayak gini nih loh. Gimana supaya mereka juga dalam tanda petik mau ikut mikiri kampungnya, Pak? Pripun? Ya, memang kadang-kadang mereka itu minder dulu, Mas. Oh, itu karena minder berarti, Pak ya? Minder. Oh. Mindernya karena apa? Sudah ada orang tua-tua, mereka mau ngomong dari sungkan. Iya. Mereka mau usul apa, nanti dianggap kurang ajar sama orang tua. Kamu anak baru kemarin sore atau apa. Nah, itu unggah-ungguhnya kan memang sangat kental, Mas, ya, di desa itu ya. Jadi mereka melihat orang tua itu kadang melihat bahwa, oh ini orang tua, mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah layak untuk begini dan begitu. Kami orang muda ini nanti mungkin menunggu arahan, menunggu perintah, ya kan. Jadi kadang-kadang ya memang ya kita harus sadar diri juga sebagai yang senior-senior, yang tua-tua ini juga harus memberikan ruang ya kepada yang muda-muda. Karena apa? Sudah saatnya muda ini tampil kan. Betul loh, Pak. Tampil dan juga harus diisi orang-orang muda, karena secara apapun itu mereka powernya masih full kan itu ya. Iya betul. Insight-nya juga luar biasa banyak, benar-benar. Ya kesadaran dari kita harus memberikan kesadaran dari semua pihak lah bahwa ini potensi yang ada ini harus kita maksimalkan dan kita manfaatkan. Betul, saya sih mikirnya kalau BUMDes aja loh, Pak. BUMDes itu di desa-desa banyak yang ya kondisinya tragis lah, Pak ya, belak-belakan aja. Ini kalau dipikirin yang muda-muda pasti oke loh sebenarnya. Cuman mereka nggak mau tampil loh, Pak. Betul, dorongnya ini loh, supaya mereka ayolah, oke memang unggah-ungguh itu penting. Tapi kan ini kan lebih besar daripada itu. Nah itu dorongnya pripun, Pak Sumardi? Ya, dorongnya memang kesempatan yang harus diberikan kepada mereka. Oh, kasih kesempatan kasih Pak ya. Kesempatan, kasih paling nggak ajak mereka berproses juga, ya kan? Ajak mereka berproses supaya nanti kesempatan yang tidak pernah mereka rasakan itu mereka rasakan. Oke. Nah, paling tidak ini juga menjadi salah satu motivasi bahwa namanya tanggung jawab yang harus kalian rasakan ini seperti ini. Mungkin tidak terlalu banyak dulu atau tidak terlalu banyak beban dulu. Yang penting kamu merasakan dulu, masuk di sana. Supaya mereka pede dulu, Pak ya. Pede dulu, dilibatkan, supaya tahu secara kegiatan dan tusinya apa di situ, apa yang menjadi pemikiran dan menjadi tujuan apa kan itu. Karena kalau nggak diberikan kesempatan ruang itu, pasti nanti siapapun itu ya mungkin kita atau Mas Farhan sendiri juga mungkin kurang kepekaan kurang bisa jadi, ya kan? Rada nggak peka, Pak ya. Kayak lali gitu, Pak ya. Nah itu, Pak, masalah lali dulu, Pak. Kadang kan dari pemerintah desa yang bagus-bagus memang banyak, tapi yang lali tadi dulu, Pak. Masa perlu diregulasikan, Pak, sama teman-teman DPRD? Wajib melibatkan generasi muda, pripun? Apakah jagani ben gak lali itu tadi, Pak? Regulasiin aja sekalian atau pripun, Pak Sumardi? Ya kalau supaya itu nggak lalian, nah, mungkin nggak mau melibatkan yang muda-muda karena khawatir yang muda-muda ini menyalip yang tua-tua kan itu, Mas. Kan? Faktornya banyak loh, Pak. Iya kan. Tapi ya memang harus yang tua-tua ini juga harus sadar diri tadi, Mas, bahwa yang muda ini sebenarnya potensi sangat luar biasa, harus dikasih kesempatan. Makanya harus dibentuklah ruang itu, katakanlah tadi Karang Taruna. Ayo kamu jadi Karang Taruna, kita support. Bahkan saat ini kan kalau nggak salah anggaran desa ya, Mas, atau ADD itu kan juga salah satu di situ kan ada anggaran untuk pemuda kan, ada itu. Oh, ada khusus, Pak? Ada. Jadi paling tidak 1 tahun itu mereka juga harus dianggarkan ya. Itu untuk kegiatan Karang Taruna atau kegiatan pemuda. Oke. Yang penting pemuda ini juga harus sebelum itu ada kan mereka harus mempunyai lembaga itu. Ya. Oh, harus ada payung hukumnya juga ya, organisasinya jelas ya. Betul, Karang Tarunanya atau apa. Ini kan bisa nanti dikomunikasikan dengan kepala desa bahwa ini ada lembaga pemuda seperti Karang Taruna atau apa. Ini juga butuh support untuk berkegiatan, untuk bagaimana pemuda-mudi desa itu juga punya jati diri, ya kan? Punya program kegiatan membantu membangun desa.
programnya apa yang nanti bisa menjadi tanggung jawabnya para pemuda itu. Oke, wah, Nah ini itu menarik sih. bisa Oke. itu Mas. Jadi salah satu posnya itu adalah untuk anggaran untuk pemuda. Pas reses Pak Sumardi, pernah nggak disambati teman-teman anak-anak muda ini, Pak? Kita punya ide ini, sama Pak Kades nggak difasilitasi? Siapa tahu ada gitu. Pernah nggak Pak? Pas reses, pas kunjungan dapil, pernah nggak dapat sambatan kayak gini Pak? Wah sering kali Mas. Sering Pak ya? Sering kali. Kita ini kan mungkin dikira kayak pendekar Mas ya. Pendekar yang sangat sakti ya. Iya, 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 iya. Jadi kita bisa mau terbang ke sana, mau merubah kita jadi apa itu, mereka berpikir seperti itu mungkin ya. Tapi apapun itu ya tetap kita sampaikan kepada mereka dari beberapa masukan maupun keluhan itu kita tampung. Ya banyak juga menyampaikan bagaimana mereka bisa ikut eksis di dalam kegiatan atau mau forum-forum desa. Ya paling tidak saya sampaikan kepada mereka, ya tunjukkan bahwa kalian bisa. Kalau Oke. memang kalian bisa terus kalian diem, ya ini nggak nyambung nanti. Kalian bisa, ya suarakan, ya kan, dengan berbagai macam suara. Yang penting itu tidak menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Salurkan Oke. dan sampaikan secara elegan sesuai dengan etika, secara proses atau secara prosedur, ya sampaikan. Yang penting jalan komunikasi yang baik. Betul. Karena potensi kalian ini salah satu menjadi kekuatan dan daya tarik dari desa kalian. Ya Iya kan? sih, benar juga, Nah, benar juga. ini harus kalian tunjukkan kan itu. Kalau memang butuh support, bahkan kemarin ada di dapil saya yang sebelumnya tidak pernah ada kegiatan sekian puluh tahun, saya masuk sana ada kegiatan ternyata luar biasa Mas. Apa Pak? Kegiatan apa Pak? Ya seperti apa nama itu kayak karnaval atau Pantangan gitu Pak, semacam pantangan. bukan semacam kayak ya ini potensi budaya desa. Oh, ngangkat budaya desanya. Potensi Oke. ngangkat budaya desa itu apa sebenarnya? Ya kan, kalian punya ciri khas apa sih supaya nanti budaya ini menjadi identitas desa kalian? Kan Oke. itu. Nah, ini kalian apa yang menjadi yang sudah kalian rasakan itu apa? Yang kalian tahu, kalian lihat itu apa di sini? Oh ini Pak, ya sudah, ini harus kalian up supaya apa dikenal, supaya ini desa kalian mempunyai salah satu identitas, ya kan? Karena apa? Desa-desa yang lain mungkin sudah punya identitas. Oh ini desa ini mempunyai kesenian ini. Oh yang diunggulkan ini dari ada budaya lokal yang nanti menjadi bagian dari identitas dari desa kalian. Apa ini? Oke, iya. Nah, ini untuk memberikan ngajak mereka terlibat. Ini juga butuh proses sebenarnya Mas. Dan kita juga harus butuh kesabaran. Iya sih Pak. Apalagi Prosesnya tidak 1 minggu 2 minggu Mas. Berapa tahun? Ada 1 tahun lebih Mas. wow. Untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan mereka bahwa kalian ayo tunjuk siapa dulu yang oh enggak bisa. Oh ya sudah, siapa yang bisa? Ini. Nah, kita ingin lihat supaya nanti tidak ada yang ngomong bisa, kita kasih kesempatan supaya nanti berikutnya mereka tahu oh ternyata kesulitan di sini, oh ternyata yang nggak mampu di sini kan itu. Jadi akhirnya mereka saling diskusi. Proses panjang berarti Proses Pak ya? panjang. Akhirnya yang ketiga itu baru bisa Mas. Wih, 3 kali Pak 3 ya? kali baru bisa. Wow. Dan itu hasilnya sangat luar biasa kan. Nah, memang lama, prosesnya panjang, tapi ketika mereka sudah diajak untuk aktif, budaya desanya bisa naik Pak ya, bisa viral juga. Bisa viral. Kaitannya tuh sampai Dan ke lapangan kerja loh Pak. Betul. Buka lapangan kerja. Betul Mas. Jadi akhirnya UMKM di situ yang selama ini tidak terakomodir, akhirnya bisa masuk di sana dan ternyata sangat puas karena jualannya laris. Oke. Ya kan? Satu itu, yang kedua tidaknya di UMKM itu, mungkin kegiatan UMKM yang di sekeliling desa itu juga ikut terakomodir untuk bisa terlibat. Naik semua ya? Naik semua. Wow. Dan juga mungkin sektor yang lain. Nah, ya kan? Bener juga ini akhirnya sampai wah ini ternyata luar biasa. Wah ini tahun depan bisa diadakan lagi kan gitu, itu. Iya. Prosesnya memang panjang, tapi buahnya manis ya Pak ya. Betul. Jangan kemana-mana ya Pak Mar. Tetap di podcast Suara Rakyat karena semakin seru lagi ini. Keuntungannya tuh gede Pak Iya. untuk UMKM. Yang jadi anunya apa Nas? Yang sound yang apa namanya itu? Pendowo apa? Yang mana namanya? Yang dari Blitar itu. Oh iya, saya lupa namanya apa? Sing Edison itu loh. Oh, brewok. Brewok itu Pak. Brewok ya. Yang Iya. kayaknya itu. Brewok sama yang pakai trailer itu Mas apa namanya? Brewok ya itu. Orang kayak Ya kayak itulah. Kan kamu kan fotografer sonora kan? Fotografer sonora dia Pak. memang gila ya, Pak. Iya makanya itu sampai bisa dihadirkan di sana Mas. Mahal loh itu Pak.
Tapi bisa mereka. Wih, luar biasa sih. Ya, ya, Yang ya. paling unik apa? Mereka mau urunan mas awalnya. Hah? Mau urunan mereka. Tanpa sponsor berarti Pak? Iya. Swagar loh. Yang kemarin acara Hah? pengurunan per RT Mas. Ah. Datangin gitu. Swagar loh. Keren. Ini saya geret ke politik praktis Pak ya. Jadi mereka sudah selesai bangun desanya ya masuk juga lah politik praktis lah. Oke, Oke. kita lanjut segmen terakhir dalam 3, 2, 1. Kita lanjut lagi ya Pak, masih sama Vander dan Pak Suwardi. Ternyata keren-keren loh pemuda desa itu Pak ya. Iya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu memang nggak bisa kita pungkiri Pak ya, aksesnya terbatas. Tapi kalau sekarang ternyata mereka keren-keren loh Pak. Menurut Pak Anjenengan nih Pak, perlu nggak mereka masuk politik praktis Pak? Sudah hebat loh Pak. Ya, itu sangat bisa dikatakan perlu sekali mas. Malah perlu banget Perlu Pak ya. sekali. Apalagi saat ini dari program partai politik banyak bagaimana menggait kalangan milenial atau kalangan muda untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan partai maupun organisasi partai itu sendiri, ya kan? Ya salah satunya kita juga ingin untuk melakukan kaderisasi ya secara luas. Bagaimana milenial atau kalangan muda itu tertarik dengan politik kan itu. Makanya saat ini banyak program-program dari mungkin partai ya untuk menggait kalangan muda supaya tertarik dengan dunia politik. Oke. Banyak juga. Makanya dari organisasi-organisasi yang nanti tujuan untuk kaderisasi itu kan kita maksimalkan mas. Supaya mereka mau Pak ya. Supaya mereka mau untuk berkegiatan. Ya. Langkah awalnya mereka harus ngapain dulu Pak? Cari masa dulu Pak. Ya tidak harus cari masalah. Ya, Oke. paling tidak kan potensi mereka selama ini kan juga mereka harus berani ya menunjukkan potensi mereka, harus berani tampil lah ya. Berani tampil dulu Pak ya. Harus Itu berani tampil dia. dulu lah, harus berani tampil dan juga paling tidak dengan berani tampil dan juga mereka itu nanti ada keinginan bergabung ya silakan kan itu. Oke. Karena banyak sentra-sentra kegiatan atau forum-forum kaderisasi yang sudah diberikan untuk kalangan muda untuk bisa masuk ke situ. Banyak warna juga. Oke. Nah, dari situ nanti kan dari induk partai itu kan akan melihat bahwa oh ini nanti karena itu kan momen itu kaderisasi kan dilakukan setiap 5 tahunan terkait dengan musda atau apa kan ya. Betul. Musda organisasi kaderisasi musda kader dari organisasi kader partai itu sendiri atau di partai itu sendiri. Nah, kalau memang nanti dia sudah matang dan sudah biasa berproses di organisasi sayap atau organisasi kader di partai itu, pasti nanti kan akan direkomendasi nanti. Seleksi alam berarti Pak ya. Iya. Naik-naik sendiri gitu ya. Betul. Karena nggak mungkin lah yang sudah tuh. Wah ini kalau saya ngomong saya kan masih muda ya. Oke, Nah, sepantaran kan Pak? iya, betul, kita 20-an kita Pak, Iya. 20-an. Kalau yang tua-tua nanti kan nggak mungkin. Akhirnya kalau selamanya beliau-beliau di situ kan nggak mungkin. Betul. Pasti ini nanti kita butuh lah paling tidak para kalangan muda ini untuk bisa membackup atau bahkan mengisi ruang-ruang yang seharusnya diisi di situ. Memang resikonya apa Pak kalau masuk politik praktis? Kan kalau nggak tahu resikonya biasanya kan orang mau tampil atau enggak ini kan lihat resikonya dulu Pak. Ya. Ini yang power yang muda-muda penasaran. Memang resikonya apa Pak kalau masuk politik praktis? Ya, salah satunya kita jangan boleh baperan lah. Oh, iya Kita karena jangan sampai baperan. Kita harus berperan. oke. Jangan baperan tapi kita harus berperan. Kan Itu ya. Jangan baperan tapi berperan. Kita harus berperan. Oke. Kan itu. Kalau kita baperan nanti mohon maaf ini dirasani koncone, dirasani tonggone, terus akhirnya nggak jadi berangkat berkegiatan. Mutung. Mutung atau Iya, apa iya, kan iya, itu. iya, betul. Duh, aku nggak pernah begitu. Wah kurang ajar. Wah ini akhirnya rame sendiri sama tetangga. Besok akhirnya nggak mau kegiatan itu kan jadi repot. Jadi paling enggak dengan tadi sudah masuk ke organisasi kader ya paling enggak manfaatkan dengan baik ya karena itu juga kadang-kadang kita support ya kadang-kadang kita support karena kita ingin dengan adanya lembaga kader atau organisasi kader yang sudah ada ini betul-betul kita bisa membangun potensi para pemuda atau milenial yang nantinya bisa betul-betul kita lihat nanti ya potensi mereka itu kelihatan ya, menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi apa di itu kita berikan fasilitasi yang memadai kan. Aksesnya dibuka berarti Iya, Pak ya. kita buka sekali. Kalau saya lihat Pak Sumardi nih, kalau Vaner lihat nih Pak ya.
Pak Sumardi adalah politisi yang tidak kehilangan idealismenya. Hmm. Banyak tapi Pak yang teman-teman saya nih Pak, yang sepantaran sama saya masuk politik idealismenya hilang. Ya. Padahal masih muda. Hmm. Biar nggak kayak gitu gimana Pak caranya Pak? Biar... Itu menjadi salah satu tantangan, Mas. Nah, ya kan. Idealisme yang tadi itu sangat kuat, terus itu ujian yang sangat luar biasa, Mas. Ujian di yang politik itu, Oke. ya kan. Mungkin ya mudah-mudahan di politik itu nggak tahu banyak setannya atau banyak demitnya kan itu, Mas ya. Godaannya banyak kayaknya Pak ya. Iya. Nah, tapi saya yakinlah dengan salah satu ujian yang paling utama atau tantangan yang paling utama terkait dengan kita harus mempertahankan idealisme, karena idealisme menjadi modal yang cukup mendasar ya bagi bagaimana kita itu menjadi seorang politisi handal atau kita punya program dan cara berpikir yang tetap kritis terhadap, karena memang salah satu fungsi DPD adalah pengawasan, Mas ya. Nah, jadi nanti kalau kita nggak idealis, nggak bisa mengawasi apapun kan itu. Iya, akhirnya Makanya, jadi bias. alhamdulillah kalau itu menjadi salah satu dasar atau pemikiran saya, jangan sampai nanti itu idealisme kita hilang. Nah, gitu. Makanya teman-teman muda itu jangan sampai nanti pertama itu wah idealisme sangat kenceng ya. Masuk terus, siap gitu Pak. lah lupa ini Nah, idealisme apa kan itu. begitu Jadi duduk, repot. loh apa ya Pak ya? Kan kayak gitu kan. Ditakoni koncone, "Iya apa?" "Ah, Ustalah Jarwa kan." Yang kayak gini-gini itu kan bahaya tuh Pak. Iya, iya. Belajarnya di mana memang Pak supaya kita nggak kehilangan idealisme itu kan masuk ke jiwa kepemimpinan toh Pak. Ya. Dan sayangnya part itu yang sering rontok gitu loh. Mereka bisa belajar itu dari mana Pak? Apakah partai menjembatani ruang-ruang untuk kayak gitu? Ya, salah satunya kan dari partai ini kan mempunyai lembaga kaderisasi, Mas ya, melalui beberapa organisasi kepemudaan. Kalau mungkin di partai kami itu kan ada AMPG, ada AMPI, ya kan, ada Baladika Karya dan yang lain ya. Itu salah satu wadah untuk menggodok ya atau melahirkan seorang leader yang luar biasa yang diharapkan untuk masa depan bangsa ini melalui lembaga kaderisasi dari partai kami kan itu. Jadi itu salah satu nanti belajar di mana ya di situ nanti. Godoknya di situ Pak. Godoknya di situ, ya kan, berprosesnya di sana. Ya, mungkin di satu sisi mungkin mereka lahirnya juga dari organisasi di luar hari itu, seperti organisasi mahasiswa, dari teman-teman aktivis, dari teman-teman pergerakan, ya kan, itu biasanya kan mereka sudah belajar di luar dari itu kan sudah jadi. Iya. Tinggal mereka berkolaborasi terkait dengan lembaga kader yang ada di partai kan. Saya rasa juga hampir sama. Cuma nanti mungkin ada beda-beda dikit lah ya, karena nanti ini terkait dengan lembaga kader ini memang betul-betul kita harus menggodok dari segala potensi pemuda yang ada, menjadi seorang pemimpin yang handal, menjadi leader yang handal dan tetap kritis dan tetap punya idealis yang luar biasa. Tapi itu semua baik ke anaknya Pak ya. Ya, iya. Cuma mau diajari kayak gimana, kalau anaknya niatnya sudah nggak bersih gitu kan Pak. Niatnya nggak polos gitu loh Pak. Datang ya niatku nanti ya kita lihat nanti gitu kan, bahaya juga gitu kan. Kembali ke masing-masing. Kembali ke masing-masing karena partai sudah memberikan ruang. Mentor-mentornya juga siap mengajarkan gitu kan. Betul. Tapi kalau yang mencurahkan terakhir, semua ilmunya kepada mereka kan. Yang terakhir ini anaknya sendiri ternyata ya punya niat yang tidak pas kan ya, jadinya meleset juga Pak ya. Walaupun demikian tadi Pak Suwardi, banyak yang masih apolitis loh Pak anak-anak muda ini. Apolitis ini luas, maksudnya ada yang takut, ada yang males Pak. Gimana cara meyakinkan mereka bahwa ayo, politik itu tidak sekotor yang dibilang orang, satu. Politik itu tidak semenakutkan yang orang bilang. Nah ini pripun Pak, supaya mereka jadi yakin, nggak lagi apolitis. Ya. Memang ini menjadi tantangan sendiri Mas ya, bagi kami mungkin dari pegiat-pegiat organisasi ya. Ini menjadi tantangan sendiri bagaimana kita juga memberikan edukasi terkait dengan masalah politik dan beretika di dalam politik kepada kalangan milenial ya kan. Bahkan ini dari kesetariatan dewan pun juga terlibat ya. Untuk bagaimana mensosialisasikan terkait dengan dunia politik kepada kalangan muda, bahkan kepada anak-anak sekolah. Ya. Makanya kemarin itu banyak kegiatan kami, salah satunya kita khususkan untuk mengumpulkan kalangan-kalangan muda, terutama anak-anak sekolah. Kita berikan edukasi terkait dengan dunia politik. Kita hadirkan narasumber, ya kan. Tiap kegiatan itu kita libatkan mereka, kita berikan ruang yang membuat mereka happy ya, supaya mereka nggak bosan bahwa politik itu ternyata enak, seru politik gitu ternyata ya? seru, politik itu ternyata menantang, dan juga ternyata hasilnya bagi mereka ini
oh ini pembelajaran yang cukup menarik dan cukup berbeda dengan yang lain. Ya, kita berikan cara pembelajaran kepada mereka ini cukup ada gairah supaya mereka tetap kritis, tetap menarik kan itu. Nah, ini kita berikan ruang-ruang itu. Ya, Oke. pendekatan di dapil, ya, pendekatan di sekolah-sekolah, ini kita sudah libatkan mereka, Mas. Tujuannya bukan karena kita melibatkan mereka dalam politik praktis ya, tidak. Tapi kita mengedukasi mereka, karena kita juga butuh ke depan ini kan generasi emas ini kan juga Gitu. betul-betul lahir dari Betul. salah satunya dari mereka kan itu ya. Regenerasinya biar jalan, Pak. Betul, supaya karena dengan mereka melihat, oh politik itu dikira anarkis, Nah. politik dikira saling bunuh atau apa. Nah, ini kan mungkin mereka belum paham betul. Betul, Ya, betul. makanya kita turun langsung kita berikan edukasi bahwa sebenarnya politik itu bagaimana kan gitu. Kalau yang mereka lihat di TV lempar-lemparan atau apa, Iya, itu iya, kan iya. mungkin karena apa begini kita jelaskan itu, Dinamika Mas. kan pasti Iya, ada ya betul. kan. Dinamika itu pasti ada. Tapi respon sementara ini gimana Pak dari Bagus. aman Pak ya? Aman. Mereka sangat senang sekali gitu. Welcome berarti ya. Betul. Paling nggak ada harapan berarti Pak. Nah, Regenerasi di 2045 ini ada harapan muncul generasi-generasi baru. Pak Sumardi baru ini loh. Ini kan perlu ada gitu kan. Terakhir Pak. jangan-jangan Mas Farman juga ikut di sana kan itu. Nah, kita lihat Bisa nanti jadi. Pak. Nah, Siapa tahu nanti. Karena politisi lahir juga dari banyak penyiar, dari Lah. kan banyak juga ini kan Ya itu. Pak, Mama. Diani tadi ya Mama. Aku bingung jawabnya gitu. Diani tadi. Nah, Diani itu aku takut. Tapi kan katanya nggak boleh takut ya kan Iya, Pak. iya, Ya, nggak boleh akhirnya takut. nggak boleh takut. Ya Pak ya Mama. Terus aku malah awal Takut ditawari sama bos nanti. Yaudah Far, kamu ikut aja. lah, Nggak tahu nih iya kan. Saya apa kata yang Mawar sih Pak? Yang Mawar Mas berangkat saya Pak. Terakhir Mas Sumardi, harapan besar panjenengan Pak untuk pemuda-pemuda di Jawa Timur yang dari desa maupun yang dari kota, monggo Pak. Ya, teman-teman atau bolo-bolo semuanya, kita ini kan menjadi salah satu pilar untuk kemajuan atau menjadi pilar kebanggaan dari bangsa ini. Jadi bolo-bolo jangan hanya suka instan suksesnya, suka baperan ya terkait dengan sedikit proses yang kalian alami, tapi kalian harus kuat, karakter kalian harus kuat. Bagaimana kalian menjadi sosok yang luar biasa, menjadi sosok yang betul-betul menjadi harapan bangsa, harapan keluarga, ya kalian harus mempunyai kekuatan luar biasa. Maka jalani proses yang ada, keinginan kalian untuk lebih baik, lebih maju, ini kalian harus lebih kuat, dan semoga itu menjadi salah satu modal kalian untuk menjadi sukses. Dan sekarang ini pemuda desa, pemuda kota, saya rasa itu sudah sama. Yang penting bagaimana pemuda desa ini juga menjadi salah satu kekuatan bangsa ke depan, menjadi lebih baik dan menjadi kekuatan untuk kebesaran bangsa kita. Nah, ya, batas desa sama kota sudah nggak ada Pak. Nggak ada. Aman. Dan yang paling penting itu tadi loh, nggak ada yang instan. Kamu mau membawa perubahan ya prosesnya panjang. Pak Sumardi aja tadi setahun lebih untuk bisa ngangkat teman-teman Yeah. pemuda ya, dan itu wajar. Mm-mm. Kalau yang instan itu adanya cuma instan ya kan, nggak ada. Kalau proses sukses instan itu nggak ada, dan jangan takut untuk masuk ke politik praktis Pak ya, Betul. karena tidak semenakutkan yang kamu kira. Mm-mm. Aku mulai mikir iya kok, tapi aku nunggu kata-kata Empower. Kamu bilang iya, aku berangkat ya kan. Apa jari Empower saya itu Pak? Iya, Terima kasih banyak Pak Sumardi. Terima kasih, Mas Farhan. Insight-nya luar biasa. Kamu wajib share episode ini ke semuanya Empower. Biar apa? Biar pemuda-pemuda yang lain itu jadi terpacu juga semangatnya. Indonesia emas, gak jadi Indonesia cemas. Jangan lupa like sama subscribe juga, karena podcast Suara Rakyat masih banyak dan episodenya pasti seru-seru dan kasih insight baru buat kamu. Anyway, Fadar pamit dan Pak Sumardi juga pamit. Sekali lagi Ya, terima kasih banyak terima Pak. kasih, Mas Farhan. Insight-nya luar biasa. Have a good day Empower. Bye-bye.